Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat kita semua. Semoga sehat selalu ya. Mohon maaf, ini juga malam lagi karena tadi saya belum selesai visit. Jadi ini sudah ada yang hadir 93 orang. Sudah lengkap berarti. Baik, izinkan saya share screen. Malam ini kita bahas tentang appendicitis ya. Slide ini berasal dari buku bedah kemaritraan. Itu yang fotonya ada di belakang tuh. Jadi dan sudah dibuat PowerPoint-nya ada pada kelompok kelas sebelumnya, tapi saya lengkapin dengan gambar dan contohnya. Gambar dan contoh kasusnya. Nggak mau. Oke, kelihatan ya? Sudah terlihat, dokter. Kelihatan ya, baik. Appendicitis ya. Baik, kita mulai. Kalau kita mempelajari secara modul maka harus komprehensif. Apa itu anatominya, fisiologinya, tentang appendix. Baik, jadi appendix anatominya berbentuk seperti tabung ya. Panjangnya kurang lebih 10 cm, pangkalnya dari cecum. Jadi kalau kalian lihat gambarnya ini, nah ini ada ya, kelihatan ya. Jadi pangkal cecum di pertemuan tinea di cecum. Baik, proksimalnya lumennya sempit, distalnya lumennya melebar. Pada umumnya begitu, sehingga terutama pada bayi lebar pada pangkal dan menyempit ke arah ujungnya. Maka jarang terjadi appendicitis pada bayi itu karena itu alasannya ya. Kalau pada orang dewasa proksimalnya sempit, distalnya melebar. Dan bila terjadi ada fekalit di sana terperangkap, maka bisa menyebabkan terjadinya appendicitis. Persarafannya terdiri dari parasimpatis dan simpatis, cabang dari nervus vagus. Ya, simpatisnya cabang nervus thoracalis. Ya, nervus vagus itu mulai dari mulut sampai ke anus ya. Jadi dia mensarafi banyak sekali organ dari otak kita terus turun sampai ke anus. Perdarahannya arteri appendicularis yang merupakan arteri tanpa kolateral, sehingga apabila terjadi sumbatan maka jadi gangren. Arteri appendicularis ini kecil, tapi kalau tidak diikat dengan baik ketika melakukan appendektomi maka bisa terjadi perdarahan yang terus menerus, sehingga bisa terjadi perdarahan intraabdomen yang cukup banyak. Ya, perut kita itu bisa menampung sampai 4-5 liter ya. Jadi habis darah kita. Makanya jadi shock bila terjadi perdarahan. Appendix itu menghasilkan lendir kurang lebih 1-2 mili per hari. Ya. Jadi kalau ada ditanya kalau dia appendektomi apa nanti akibatnya? Ya itu berkurang 1-2 mili. Padahal kolon kita menghasilkan banyak lendir. Makanya tidak masalah kalau diambil appendix.
di appendektomi. Dan dari itu normalnya dicurangi dalam lumen, selanjutnya masuk ke sekum dan mengalir sampai ke anus. Dan bila terjadi hambatan aliran lendir, maka saya masih bingung meletakkan biar enggak. Hambatan aliran lendir berperan dalam patogenesis appendicitis. Ya, terjadi sumbatan di sana, maka terjadi pengumpulan kuman-kuman, ya, aliran limfanya terganggu, maka akan terjadi itis atau peradangan. Dan bila terjadi gangren, maka akan terjadi gangren atau nekrosis. Pengangkatan appendix tidak melalui sistem imun tubuh, ya, karena tadi jumlah jaringan limfa sedikit daripada jaringan limfa di dalam cerna yang lain di seluruh tubuh. Ya. Jadi cuma sedikit sekali, jadi tidak masalah. Definisi dan epidemiologi appendicitis. Appendicitis adalah peradangan pada appendix vermiformis. Appendicitis penyebab paling umum inflamasi akut pada kuadran kanan bawah, ya, right lower quadrant, abdomen. Sedangkan apabila ini terjadi merupakan kasus bedah abdomen darurat. Jadi kegawat darurat yang seperti mata kuliah kalian kali ini. Risiko mengalami appendicitis selama hidup mencapai 7-8%. Insiden tertinggi dilaporkan pada rentang usia 20-30 tahun. Dan kasus perforasi appendix cukup banyak, ya, 20-30%. Hal ini bisa disebabkan karena keterlambatan kita dalam mendiagnosis, dalam mengirim, tata laksana. Kemudian meningkat 32-70% pada usia lebih dari 60 tahun. Dan ini tadi dikatakan kasusnya jarang ditemukan pada anak yang kurang dari 1 tahun. Alasannya apa? Karena bentuk appendixnya itu kebalik dengan pada orang dewasa. Jadi proksimalnya itu lebih melebar. Sehingga seperti istilahnya apa itu? Contong kerucut, ya. Kalau bahasa Indonesia. Klasifikasi appendicitis. Appendicitis akut atau sederhana atau akut saja. Gejalanya gejala dasar berupa radang mendadak appendix dengan tanda setempat disertai maupun tidak disertai rangsang peritoneum. Lokal. Kemudian gejala berupa nyeri samar dan tumpul yang merupakan nyeri visceral daerah epigastrium di sekitar umbilicus. Kemudian jadi awalnya di umbilicus dulu, ya. Kemudian disertai mual, muntah, nafsu makan menurun. Dalam beberapa jam nyerinya akan berpindah ke McBurney point yang disebut McBurney pain. Ya. Nyeri dirasakan lebih tajam dan lebih jelas letaknya sehingga merupakan nyeri somatik setempat. Oke. Ini adalah macam-macamnya: appendicitis akut sederhana, appendicitis akut purulenta, suppurativa, appendicitis. Insya Allah besok saya uploadkan operasi tentang appendicitis suppurativa. Kemudian appendicitis infiltrat, appendicitis abses, appendicitis perforasi. Appendicitis akut sederhana, peradangan baru terjadi pada mukosa dan submukosa. Kenapa terjadi demikian? Karena adanya obstruksi sekresi mukosa menumpuk pada lumen sehingga terjadi peningkatan tekanan intralumen. Kemudian aliran limfa terganggu,
mukosa menebal, edema dan kemerahan. Dan ini bisa terjadi pengumpulan kuman-kuman yang ada di sana. Muncul nyeri di daerah umbilikus, awalnya tadi ya. Kemudian namanya nyeri berpindah, migrated pain ke McBurney. Disertai mual, muntah, anoreksia, malaise, demam ringan. Ini gambarnya ya. Ya kemerahan di ujungnya, itu appendiknya ya. Belum ada nanah seperti itu. Ya kan? Masih merah di sini, kemerahan. Appendicitis akut purulenta. Bila tekanan intralumen meningkat tadi disertai ödem, maka terjadi bendungan aliran vena pada dinding appendik. Terjadi trombosis, memperberat iskemik dan edema. Jadi trombosis karena tersumbat maka trombosis. Mikroorganisme dari usus besar invasi ke dalam dinding appendik, infeksi serosa, kemudian serosa lebih eksudat dan fibrin. Jadi ada fibrin-fibrinnya begitu, ada eksudat-eksudatnya begitu, suram ya. Appendik dan mesappendik edem, hiperemis dan muncul eksudat fibrinopurulen intralumen. Ditandai dengan rangsangan peritoneum lokal, nyeri tekan dan nyeri lepas di titik McBurney, nyeri pada gerak aktif pasif dan depan muskular disertai tanda peritonitis umum. Tapi di lokal tersebut ya peritonitisnya. Nah ini gambarnya. Jadi ada fibrin-fibrinnya di sini, ya. Udem, kemerahan, hiperemis, gitu kan. Kemudian appendicitis akut gangrenosa, tekanan intralumennya meningkat, aliran arteri terganggu, maka terjadi infark atau nekrosis dan gangren. Ya, jadi ini khas baunya ya kalau gangren ya. Makroskopis tanda supuratif, dinding berwarna ungu, kehijauan, keabuan, atau merah kehitaman. Ini sudah nekrotik ya. Terdapat mikroperforasi dan kenaikan cairan peritoneal yang purulen. Seperti nanah ya. Appendicitis infiltrat. Nah, infiltrat itu terjadi bila terjadi walling off ya. Bila terjadi peradangan tadi, kemudian dia diselubungi oleh omentum, usus halus, cecum, kolon, dan peritoneum. Maka terbentuk gumpalan massa phlegmon yang melekat erat satu dengan yang lainnya. Nah ini kalau lebih susah penanganannya ya. Penanganannya dikasih antibiotik dulu, kemudian dilihat apakah dia berkurang atau tidak, ataukah perlu dioperasi. Begitu. Nah, kalau appendicitis abses, maka sudah terbentuk abses. Bisa lokal berisi nanah atau pus di fossa iliaka kanan, lateral dari cecum. Khas sekali. Ya. Saya punya videonya. Nanti mungkin bisa saya share sebentar videonya. Oke. Appendicitis perforasi. Nah, kalau perforasi dia tidak dilingkupi oleh omentum, maka tadi terjadinya gangrennya pecah dan pus masuk ke rongga peritoneum, maka terjadi peritonitis generalisata ya. Jadi nyerinya di seluruh perut. Pada dinding appendik tahap area perforasi dikelilingi oleh jaringan nekrotik. Nah, ini tidak bisa lebih susah lagi operasinya ya. Bisa dengan laparoskopi, bisa dengan laparotomi, tergantung kondisinya. Kalau sudah ususnya udah mengembang semuanya susah dengan laparoskopi. Tapi kalau belum mengembang masih bisa dengan laparoskopi. Appendicitis kronik. Nah, ini bedanya. Biasanya kalau orang nyeri appendik di kanan bawah, kemudian dikasih obat, dikasih analgetik, antiinflamasi, dia berkurang. Kemudian nanti 2 minggu lagi muncul lagi, dikasih obat lagi, berkurang lagi. Maka itu dinamakan appendicitis kronik ya.
kriteria mikroskopiknya terjadi fibrosis menyeluruh dinding apendik, sumbatan parsial dan total apendik, jaringan parut, lukus lama di mukosa, dan adanya sel inflamasi kronik. Apendisitis kronik akan menjadi akut lagi, namanya eksaserbasi akut. Ya. Bila terjadi peradangan lagi, maka disebut apendisitis kronik eksaserbasi akut. Terbentuk jaringan ikat. Patofisiologi, ya. Apendisitis biasanya disebabkan oleh penyumbatan lumen apendik oleh hiperplasi folikel limfoid atau fekalit, benda asing, struktur, karena fibrosis, karena peradangan atau ketarik oleh jaringan fibrin, ya, atau adanya neoplasma. Ya, jadi adanya tumor di sekum bisa juga menyebabkan apendisitis. Obstruksi tersebut menyebabkan mukus yang diproduksi mukosa mengalami bendungan, jadi nggak bisa lancar gitu. Semakin lama semakin banyak, namun terdapat keterbatasan pada elastisitas dinding apendik, makanya nyeri. Ya, kemarin kan ada sistem saraf otonom yang dia nyeri bila terjadi regangan. Tekanan intralumen menghambat aliran limfa, mengakibatkan edema, diabetes bakteri, terdapat penumpulan bakteri, kemudian ulcerasi mukosa. Nah, ini disebut apendisitis akut vokal, ya, atau tadi sederhana. Jika sekresi mukus terus-menerus, tekanan intralumen semakin meningkat, obstruksi vena, edema bertambah, dan bakteri akan menembus dinding, peradangan meluas mengenai peritoneum, nyeri di daerah kanan bawah, maka disebut apendisitis suppurativa. Ya, biasanya sudah mulai ada pusnya dikit-dikit atau fibrin. Bila aliran arteri terganggu, infak dinding apendiknya diikuti gangren disebut apendisitis gangrenosa. Jadi gangren atau nekrotik. Bila dinding apendik telah rapuh dan pecah, maka terjadi apendisitis perforasi. Jadi itu pemahamannya, ya, sangat gampang. Anamnesis. Dalam anamnesis penderita apendisitis perlu ditanyakan kapan mulai timbulnya nyeri, mendadak atau berangsur, letaknya di mana, menetap atau pindah atau beralih. Hal ini nanti berkaitan dengan diagnosis, diferensial diagnosisnya, apakah itu terutama pada wanita, ya, apakah ada KET, apakah ada aneksitis atau ada PID, pelvic inflammatory disease, ya, untuk membedakannya. Keparahan dan sifat seperti ditusuk, tangan terbakar, irisan bersifat kolik, perubahan bandingkan dengan permulaan, lamanya terjadi nyeri itu kapan, apakah berkala, hilang, timbul, jangan-jangan lebih 2 minggu, yang artinya itu kronik, ya. Faktor yang mempengaruhinya, memperingan dan memperberat, apakah pasien sudah pernah mengalami nyeri seperti ini. Ini penting, ya, seperti fundamental 4, secret 7. Ini adalah yang riwayat penyakitnya. Nyerinya bagaimana? Nyeri atau sakit perut, muntah, atau rangsangan visceral. Bagaimana dengan BAB-nya, lancar atau tidak? Obstipasi, panas akibat infeksi akut jika timbul komplikasi, demam yang tidak terlalu tinggi, 37,5, 38,5. Jika suhu lebih tinggi, hati-hati. Jangan terjadi perforasi. Pemeriksaan fisik. Pada pemeriksaan fisik perlu diperhatikan keadaan umum, wajahnya tuh kesakitan atau enggak, nyeri atau tidak. Jadi ketika dia datang nyeri begitu, hati-hati, ya, nyerinya tekuk ke kanan begitu. Pernafasan, suhu badan, dan kondisi bagaimana dia lebih enak saat berbaring atau menekuk. Gejala dan tanda-tanda dehidrasi, perdarahan, shock, infeksi atau sepsis. Kemudian pada inspeksi cara berjalan, biasanya membungkuk, ya, sambil memegangi perut yang sakit. Ya, kalau kembung mungkin terjadi perforasi. Penonjolan perut bagian bawah ini menunjukkan adanya appendicular abscess. Palpasi, abdomen tampak datar atau sedikit kembung, ya.
lagi. Mulai dari pemeriksaan fisik pada menit perlu diperhatikan keadaan umum, wajah, denyut nadi, pernapasan, suhu badan, dan sikapnya. Bagaimana saat berbaring maupun jalan. Gejala dan tanda dehidrasi, perdarahan, shock, dan infeksi atau sepsis. Inspeksi cara penderita berjalan. Biasanya membungkuk sambil membekangi perut yang sakit, kembung. Bila terjadi perforasi, penonjolan perut bagian bawah kanan bila terjadi appendicular mass. Belum saya ini. Pada pemeriksaan fisik, palpasi abdomen tampak datar atau sedikit kembung. Palpasi dinding abdomen dengan ringan dan sedikit tekan, dimulai dari umbilikus, tempat yang jauh dari lokasi nyeri, ya, kemudian baru ke arah nyeri. Status lokalisnya, nyeri tekan McBurney, nyeri lepas, atau ada faun muskuler lokal di daerah situ. Rovsing sign itu nyeri di kontra McBurney-nya. Jadi ditekan, nyerinya di McBurney karena ada hantaran, ya, organ-organ yang menekan appendix. Kemudian psoas sign positif, obtural sign positif. Nanti kalian akan diajari di apa istilahnya, KKD, ya, keterampilan klinik. Kemudian nyeri ketok di daerah tersebut, periksa aortik normal, tidak terdengar bunyi periksa usus jika sudah terjadi peritonitis, karena kemarin sudah kita jelaskan. Rectal tussle, bila posisi appendixnya letak ke arah sigmoid, maka nyeri pada jam 9 sampai jam 12. Nah, skor Alvarado ini penting, ya, untuk mengetahui bagaimana banyaknya gejala-gejala yang ada, nyerinya. Ya, bila skor itu 7 sampai 10, maka dinyatakan sebagai appendicitis. Bila skornya 5 sampai 6, curiga itu appendicitis, dan 1 sampai 4 itu bukan appendicitis. Ini kalian hafalin, ya. Pemeriksaan penunjang, ya, laboratorium. Ya. Biasanya terjadi leukositosis, itu leukositnya meningkat. Urin, ya. Untuk mengetahui diferensial diagnosisnya, maka perlu dicek urinnya. Jangan ada bakteri atau sistitis yang ada di sana, atau uretritis, ya. Pada appendicitis akut, penyakit lebih tinggi, AP-nya normal, LH-nya meningkat pada appendicitis infiltrate. Urin rutin penting untuk melihat apakah terdapat infeksi pada saluran ureter maupun ginjal, ya. Pemeriksaan penunjang appendikogram. Appendikogram ini diperlukan pada kasus appendicitis kronik, ya. Kalau akut jangan di appendikogram, cukup dilakukan tadi Alvarado score-nya ke arah mana, ya kan, cuma lab aja kan. Dilakukan dengan memberikan kontras, maka biasanya akan tidak namanya appendicular defect, dia tidak, kontrasnya tidak masuk ke appendix. USG pada wanita dapat menunjukkan kemungkinan yang lain. Jadi USG ini untuk melihat apakah ada jaringan yang tubuler, uncompressible, ya, ditekan tidak kalau pembuluh darah itu kan compressible, dan juga bisa melihat apakah ada kelainan lain di organ-organ pada wanita. USG ini tergantung dari operatornya, 96%, ya. Kalau pada expert itu maka sensitivitasnya lebih bagus, tapi kalau pada yang tidak expert bisa terjadi miss. Diagnosis banding tadi, ya, katakan gastroenteritis juga bisa, divertikulitis juga bisa, lymphadenitis mesenterica juga bisa, demam dengue juga bisa, ya. Demam berdarah, infeksi panggul tadi, sampingitis, PID, kemudian gangguan alat reproduksi wanita, ovarium yang pecah, ya, kista yang pecah juga bisa. KET tadi perlu ditanyakan riwayat apakah dia sedang hamil atau tidak, menstruasinya
kapan terakhir. Diverticulosis Meckel tadi ya, mirip dia, letaknya di ilium. Kemudian ulcus pepticum perforasi, ya. Kemudian batu ureter bisa juga terjadi, mirip gejalanya, makanya ini perlu disingkirkan. Tata laksana, penderita tidak mempunyai akses pelayanan jauh, maka bisa dilakukan pemberian antibiotik ya, sambil diusahakan kalau bisa dirujuk ya. Biasanya di daerah-daerah pedalaman itu hati-hati, kalau pecah kan lebih susah. Habis perforasi, penggantian cairan dulu. Di prinsip pada peritonitis ada 3, yaitu rehidrasi, kemudian antibiotik, dan shock control. Operatif, diagnosis tepat dan jelas. Operasinya membuang apendik ya, bisa dilakukan dengan laparoskopi maupun open. Penundaan apenektomi bila dia tidak dilingkupi oleh omentum maka akan terjadi perforasi atau abses. Dan bila dia lingkupi maka akan terjadi appendix infiltrat atau appendiceal mass. Dan pada abses dilakukan drainase. Contoh kasus, seorang wanita 23 tahun 2 hari yang lalu mengeluh nyeri perut di bagian pusar, disertai demam, mual, dan diare, ya kan? Menstruasi teratur, HPHT, haid pertama hari terakhir, hari pertama haid terakhir 4 hari yang lalu. 1 hari sebelum masuk rumah nyeri berpindah ke perut kanan bawah. Yang khas tadi kan ya, seperti yang kita jelaskan, ada nyeri perut, kemudian ada nyeri berpindah, ada demam, ada mual, maka alpha score-nya akan memenuhi. Dan ada posisinya juga lebih enak posisi membungkuk. Oke. Dan ini kita tahu posisi appendix itu di kuadran McBurney di sini sepertiga ya, dari umbilicus sias dibagi 3, maka sepertiga bawah itu disebut dengan titik McBurney di right lower quadrant. Pemeriksaan fisik pada kasus ini datar, peristaltik, normal, nyeri ya, titik McBurney, palpasi McBurney point, nyeri tekan lepas, depan muskulir lokal, nyeri tekan pada rectal tusi jam 10-11. Ya. Bila tanda kurang khas, letaknya biasanya retroperitoneal, dia masuk ke dalam. Ada psoas itu biasanya letaknya retrosacral, obdurocen letaknya pelvical, Robson sign pergeseran udara dengan peningkatan tekanan. Pada didapatkan leukositosis, USG melihatkan pada lapisan appendiknya ada tadi ya, tubular, ya, uncompressible, maka laparoskopi itu bisa untuk sekalian dengan tindakannya. Diagnosis banding diverticulitis akut, GE kolitis akut, endositis, kista ovarium terpuntir, KIT tadi ya, kelainan traktus urinarius, infeksi batu ureter ya, infeksi di saluran kencing. Maka terapinya ini tadi, bila walling off-nya baik maka bisa terjadi appendicular mass atau infiltrat. Walling off-nya jelek maka terjadi peritonitis. Maka terapinya rujuk SPB atau SPB KBD ya. Bila tidak akut maka dilakukan aplausisito, appendektomi, bisa dengan open maupun laparoskopi. Dan bila komplikasi periappendicular mass, observasi dulu. Bila terjadi peritonitis, dilakukan laparotomi. Ini daftar pustakanya. Banyak 15 dan mudah-mudahan bermanfaat. Oke, ada pertanyaan nggak? Saya ada pertanyaan? Syafa Nadira ada pertanyaan? Tidak ada dokter, sudah cukup jelas dokter. Nggak ada ya, baik. Saya videonya yang tadi ya, appendicitis abscess. Mudah-mudahan ada.
Nggak ada. File. Basic. Nggak ada. Belum saya siapin, biasanya saya siapin dulu. Lupa. Oke, nggak apa-apa deh, nanti kalian lihat aja. Ada kalau nggak salah 38 operasi yang saya upload di channel. Bisa kalian lihat, cari aja appendicitis dengan abses, ya kan? Nanti akan ketemu dengan adanya nanah atau pus di sana. Baik, jam berapa nih? Udah berapa menit kita kuliah online? Jam berapa sekarang, Kuku? Jam 20 lebih 26 menit. Oke, berarti sekitar 1 jam ya, kurang dikit. Baik, ada pertanyaan nggak? Nggak ada? Akmal kemana? Akmal? Mal, bangun Mal. Kamu kok gelap gitu Mal, dia ini Mal. Horor. Backgroundnya horor Akmal. Oke. Oke, tidak apa-apa. Ya, lampunya mati, tidak apa-apa deh. Maklum lah. Saya yang mohon maaf ya, bisanya maklum. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat. Saya izin share di YouTube saya ya. Boleh ya? Iya dokter. Ngandok ya. Boleh dokter. Baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.